warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Sukma, NIM 1C1200023 dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berkembangnya Islam dan sejarah tentang berdirinya Masjid Agung Al-Falah Jambi. Masjid Agung Al-Falah Jambi adalah masjid sentral yang ada di Provinsi Jambi. Masjid Agung Al-Falah Jambi berlokasi di Jalan Sultan Taha, nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, yang sekretariatnya berada di Gedung Islamic Center Jambi. Masjid ini memiliki fungsi sebagai sarana ibadah, sebagai sarana untuk menimba ilmu pengetahuan, sebagai sarana untuk meningkatkan dakwah Islamiyah, dan sebagai simbol kemasyhuran dan cita-cita masyarakat Jambi. Ide perancangan pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1960-an oleh pemerintah dan dari beberapa pemikiran tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk meningkatkan syariat Islam. Samping akibat peningkatan jumlah penduduk juga yang mempermudah umat dalam menjalankan ibadah. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Jambi ini tidak semata-mata langsung sekaligus menjadi satu masjid yang utuh, melainkan dengan beberapa tahap dalam pembangunannya. Tidak sebentar dalam pembangunan masjid ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga dana yang cukup besar. Mengingat tahapan pelaksanaan pembangunan masjid sudah dianggap selesai untuk bisa dimanfaatkan, maka Gubernur Jambi saat itu Haji Masum Sofwan SH berusaha untuk meminta kesediaan Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Jambi untuk meresmikannya. Maka pada tanggal 29 September tahun 1980, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian masjid yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Jambi yang menelan biaya keseluruhannya ketika itu berjumlah Rp743.139.991. Sejak saat itu, pemerintah dan masyarakat Provinsi Jambi resmi memiliki sebuah masjid megah yang bernama Masjid Agung Al-Falah Jambi, berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 26.990 meter persegi atau kurang lebih 27 hektar. Luas bangunan masjid 80 x 80 meter dengan kapasitas daya tampung kurang lebih 10.000 orang jamaah. Ulama sepakat untuk memberi sebutan Al-Falah yang berarti kemenangan. Oleh karena itu, pemberian nama masjid ini memiliki makna antara lain pada sisi Islam bahwa Al-Falah berarti kemenangan, yang memberikan pengertian bahwa kehidupan manusia di dunia ini harus memperoleh kemenangan dengan mempertebal keimanan, ketakwaan, dan dengan menjalankan sebagai aktivitas yang dikemas baik dalam amal maupun ibadah. Selanjutnya dari segi sejarah, mengingat pula bahwa lokasi pembangunan masjid ini adalah tanah pilih Pusaka Betua, yaitu tanah milik Kerajaan Melayu Jambi yang pada tahun 1885 dikuasai oleh pemerintah Belanda. Namun dengan perjuangan yang gigih, akhirnya lokasi ini dinamakan oleh pemerintah Melayu Jambi, yang artinya Jambi telah menang dalam perjuangan melawan Belanda. Yang kemudian di lokasi tanah benteng ini sebagai tanah pilih dijadikan lokasi pembangunan masjid yang megah dan agung. Oleh karena itu, masjid ini diberikan nama Masjid Agung Al-Falah Jambi. Masjid Agung Al-Falah Jambi dikenal juga dengan Masjid Seribu Tiang. Masjid Agung Al-Falah Jambi ini sebagai simbol kemasyhuran masyarakat Jambi dikenal dengan julukan Masjid Seribu Tiang karena masjid ini dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan memiliki 230 buah tiang penyangga atap dan kubah. Masjid Agung Al-Falah Jambi juga memiliki nuansa dan keunikan tersendiri. Karena banyaknya tiang penyangga masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang. Juga tidak berdinding kecuali di bagian barat dan mihrab yang dihiasi dengan ornamen kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, nama Allah, Nabi Muhammad SAW, dan Khulafaur Rasyidin, serta tidak menggunakan AC atau pendingin ruangan, yang dilengkapi dengan sebuah beduk yang terletak di bagian belakang masjid. Dengan demikian, maka pengertian 1000 tiang di sini hanya untuk menggambarkan bilangan yang banyak, bukan berarti jumlah
tiangnya 1000, tapi hanya 232 buah tiang. Di masjid ini juga memiliki kegiatan harian seperti sholat, ceramah-ceramah, pelayanan bagi masyarakat, baik itu Islam maupun non-Islam, bimbingan tepat manasik haji dan umrah, pengajian setiap hari, pendidikan bagi anak TK, SD, dan SMP, yaitu yayasan. Kegiatan mingguan, sholat Jumat, pengajian majelis taklim, kegiatan bulanan, pengajian Al-Quran yang bagi remaja, tabligh dan tausiah setiap 1 bulan. Dan ada juga kegiatan tahunan, menyambut tahun baru Hijriah, peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, buka puasa bersama, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, dan mengumpulkan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Sejak didirikannya Masjid Agung Al-Falah Jambi ini sudah memiliki banyak sekali imam besar dan juga imam-imam harian. Imam besar itu sendiri berasal dari guru-guru kita yang ada di pesantren atau yang berada di luar sana, dan juga imam-imam harian yang berada di dekat situ menjadi imam pada saat sholat fardu sehari-hari. Masjid Agung Al-Falah Jambi ini juga sebagai tempat yang dianggap bersejarah karena dibangun di atas tanah yang bersejarah, tanah Pilih pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Maka wajarnya lah dibuat suatu torehan tulisan sejarah. Torehan sejarah tersebut telah diupayakan oleh tim penyusun dan narasumber. Torehan atau tulisan tentang asal muasal serta berdirinya peristiwa lainnya yang terangkum dalam buku ini. Selain wujud penghargaan atas para pemimpin negeri dari periode ke periode berikutnya dan kepada berbagai pihak yang telah berusaha keras merancang bangunan suatu masjid tanah kerajaan Sultanan Jambi. Oleh karena itu saya berharap hasil dari sejarah Masjid Agung Al-Falah Jambi ini memberikan alasan menambah hasanah dan manfaat bagi pendengar. Hanya itu penyampaian dari saya, dan kurangnya mohon saya dimaafkan. Terima kasih yang telah menonton.